Bismillah, Bismillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha لا إله إلا الله محمد يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وهلان خائف غضبان لا إله ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة دائم على النبي هاشم عد من هو قائم في العبادة زهرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم توضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Boleh diangkat lagi suara mic biar tak ngantuk. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. بجاه النبي وصحبه والآل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Mustabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang
istiqomah hadir, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya usaha Allah lancarkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya hutang Allah lunaskan. Mudah-mudahan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan Allah tutup kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, melanjutkan dari kajian kita kemarin masalah pemerintah yang zalim. Lanjut nih. Masih zalim enggak? Nah, pemerintah yang zalim. Apakah kita masih wajib taat kepada pemerintah yang zalim? Kemarin sudah kita jelaskan beberapa ayat dan hadis tentang wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemerintah. Begini hadirin, ini memang perlu ditekankan dan perlu dijelaskan agar manusia ini tak salah paham. Pemerintah ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran dan ayatnya sudah saya baca minggu kemarin. Disinilah untuk menguji kelas iman kita kepada Allah. Ya kan? Allah suruh taat kepada pemerintah itu untuk mengetes kadar tingkat keimanan kita kepada Allah. Iman itu di atas Islam ya kedudukannya. Karena orang Islam belum tentu beriman. Kalau orang beriman sudah pasti Islam. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, kabar-kabar gembira, itu rata-rata kalau antum baca dalam Quran untuk orang yang beriman. Jarang untuk yang disebut muslimun itu jarang. Yang banyak itu mukminun di dalam Al-Quran itu. Dan orang tidak bisa sembarangan mengaku dirinya beriman. Orang beriman itu tandanya banyak. La tadda'i fa innal iman wal mahabbah laha alamah. Tak boleh ngaku-ngaku aku beriman atau aku cinta kepada Allah tapi tidak punya bukti. Harus ada bukti. Semua sesuatu itu harus ada bukti, ada tanda. Tanda iman itu banyak sekali. Di antaranya orang kalau beriman itu taat. Kalau tidak taat tuh tidak iman namanya. Iman itu apa? At-tasdiq. At-tasdiqu mempercayai atau meyakini. Itu namanya iman. Di antara tanda iman itu harus taat. Kalau tidak taat, belum beriman. Iman ini sesuatu yang besar, ya kan? Apalagi kalau iman itu sudah kuat, itu namanya yakin. Kalau iman itu udah kuat, namanya yakin. Kalau ditanya apa itu yakin? Yakin adalah kuwatul iman. Kekuatan iman yang ada di dalam hati yang sudah kokoh, diibaratkan seperti gunung yang menjulang tinggi.
Tidak ada yang bisa menggoyangkan dia, ya kan? Bisikan, gangguan, pengaruh-pengaruh dari luar tidak bisa menggoyangkan hatinya karena imannya sudah kuat. Itu namanya yakin. Orang beriman itu orang-orang yang istimewa. Karena orang yang beriman di antara salah satu tandanya adalah dia taat. Walaupun perintah itu menurut akal dia tak masuk, menurut akal dia tak nyambung, tidak sesuai dengan yang dia fahami, ya kan? Tetap dia taat. Itu namanya iman. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Itu maqam orang yang beriman. Amanar Rasul, Rasulullah beriman bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang Allah turunkan kepadanya, wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatih, malaikatnya, wa kutubih, kitab-kitabnya, wa rusulih, rasul-rasulnya. Rukun iman ada berapa? 8. 6 ke 8? 7. Oh 6. Betul. Rukun iman ada 6. Ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar yang baik ataupun yang tidak baik. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya kan? Wal qada wal qadar. Ada 6 itu yang harus kita imani. Wa qalu sami'na ata'na. Itu perkataan sami'na wa ata'na, itu perkataan orang beriman. Apa arti sami'na? Kami mendengar. Wa ata'na itu kan pakai fi'il madhi. Kalau dalam ilmu nahwu itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu yang menunjukkan yang masa lampau telah dilakukan. Itu kan sami'na, itu fi'il madhi. Kami telah mendengar. Bukan hanya dengar, karena orang-orang yang tidak beriman dia akan mengatakan sami'na wa asayna, bukan wa ata'na. Sami'na kami dengar, wa asayna tapi kami bertentangan, kami melanggar. Tapi orang beriman sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jadi bukan lihat kepada pemerintahnya lagi, tapi lihat ini perintah dari Allah. Kan kemarin sudah Nabi bilang, yang penting digarisbawahi selagi mereka tidak ngajak kita maksiat, wajib taat. Ketaatan kita kepada pemerintah itu bagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Jangan mandai-mandai gitu. Bertentangan sama pemerintah jangan. Kita berarti bertentangan dengan Allah. Urusannya itu sama Allah. Jadi kalau orang beriman itu, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang beriman insyaallah. Antum buka dalam Al-Quran ada satu surat tentang orang beriman khusus, namanya surat Al-Mu'minun. Itu disebutkan ciri-ciri orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus panjang tuh sifat-sifatnya orang beriman. Nah, yang paling simpel, yang paling jelas dan yang paling penting dari iman itu adalah taat. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Karena
sebelum makom cinta itu makom taat dulu. Jadi kita harus jadikan diri kita ini orang-orang yang berkelas, jangan orang-orang rendahan. Masalah dunia boleh rendahan, masalah iman harus tinggi kita, berkelas. Makom iman harus dilalui makom taat. Sebelum makom cinta ni di atas, makom cinta ni makom paling tinggi. Al-mahabbah, maqamul hub, makam cinta ni di atas. Kalau mau sampai ke makam itu, makam taat dulu. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan, "Lau kana hubbuka sadigan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu itu benar, kalau seandainya cintamu itu serius, maka kau akan taat kepada orang yang kau cintai. Karena sesungguhnya pecinta itu akan taat kepada orang yang dicintai. Di antara bukti cinta itu taat. Makanya sebelum cinta taat dulu. Kalau taat baru bisa sampai ke makam cinta. Jadi bohong kalau kita bilang cinta sama Allah tapi kita tidak taat sama perintah Allah. Maka kita belum dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya kan? Kalau anak tanya jamaah ni, antum cinta Allah tak? Kalau antum ditanya begitu, jangan jawab, diam saja. Kenapa? Kalau antum bilang iya, mana buktinya? Kalau antum bilang enggak, kafir. Masa cinta Allah? Enggak, kan kafir. Kata ulama bilang kalau ditanya kau cinta Allah apa enggak, jawaban yang terbaik adalah diam saja. Kalau bilang iya tak ada bukti, masih belum taat. Kalau bilang enggak, kafir, ya kan, serba salah. Lebih baik diam-diam saja. Kau cinta Allah tak? Wallahu a'lam. Masih proses gitu. Ya kan? Berat ini. Semua tu harus ada bukti. Ya kan? Tak bisa ngaku-ngaku saja, tak bisa. Semuanya ada bukti. Ya kan? Segala sesuatu itu ada bukti. Yang menunjukkan segala sesuatu ada bukti, ini buktinya alam semesta ini. Kan mesti ada buktinya. Kebesaran Allah, apa bukti kebesaran Allah? Adanya alam semesta ini. Kan tidak mungkin ini muncul dengan sendirinya, mesti ada yang nyiptakan. Itu Allah. Ini kan hal-hal yang seremeh ini saja, seperti HP, gelas, air, ini kan mesti ada yang bikin. Begitu juga alam semesta. Mesti ada tanda. Segala sesuatu itu harus ada tandanya. Tanda orang beriman taat. Sebelum cinta taat dulu. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Gitu saja. Iblis itu tergelincir gara-gara itu, tidak taat. Ya kan? Tidak taat dia, makanya dia dilaknat sama Allah. Malaikat-malaikat taat dia, Masya Allah. Malaikat itu sujud, ya kan, kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Di antara sebabnya karena kenapa Allah suruh sujud ke Nabi Adam? Allah menunjukkan kemuliaan ilmu. Wah, yang nanti akan kita bahas. Karena Nabi Adam diajarkan ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya kan? Nah, kalau kita sudah sampai ke makom taat ini, insyaallah kita akan naik kelas. Kayak sekolah, naik kelas. Kelas yang terakhir nih namanya kelas cinta. Dimulai dari kelas yang bawah dulu, kelas taat dulu. Biar kita jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah santri-santri Nabi yang dididik untuk menjadi orang-orang yang taat sama Allah. Dididik sama Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ukasyah. Siapa namanya? Halo. Waalaikumsalam. Ukasyah. Sahabat Nabi Ukasyah ini ikut di dalam peperangan Badar. Perang Badar itu perang pertama kali di dalam Islam. Bulan puasa itu perang Badar itu 17 Ramadan. Jumlah sahabat hanya 300 orang saja.
Jumlah musuh 3.000 lebih. Berarti kalau mau berlawan tu satu lawan berapa tu? Hah? Satu lawan 3 ke? 300 lawan 3.000. 313 jumlah sahabat Badar itu. 313. Lawannya 3.000 lebih bersenjata lengkap. Itu kalau secara logika tidak mungkin menang itu. Tapi perang Badar menang kan? Kenapa menang? Karena yang ikut perang malaikat. Malaikat diturunkan Allah untuk membantu. Kalau tidak ada malaikat kalah. Ini kan? Sahabat Ukasyah itu termasuk sahabat yang ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siang Ramadan, bayangkan tuh, puasa-puasa, perang, musuhnya banyak, senjatanya lengkap, umat Islam biasa-biasa saja. Itulah maka Allah katakan dalam Quran, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak, tapi dengan izin Allah. Kita menang Islam ini bukan karena kita ramai, tapi bagaimana kita taat sama Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau kau bantu Allah, Allah bantu. Tak perlu ramai-ramai, itu tak perlu. Ya kan? Tak perlu. Sayyidina Umar bin Khattab saja, kalau ada keganjalan apa di dalam perang itu, agak kurang-kurang gitu, dia mesti nyari-nyari nih, mana di antara sahabat yang ada melanggar. Takutnya gara-gara dia melanggar ajaran Allah, aturan Allah, perintah Allah, ini yang menyebabkan peperangan ini kalah. Pada saat itu ditengok rupanya ada satu sahabat yang tak ada bawa siwak. Cuma tak bawa siwak ya. Ini sunnah Nabi besar. Ya kan? Dikocek gitu ni mungkin ada rokok kali. Siwak tak ada. Di Samsu ada. Siwak ini bukan main-main ini. Sayyidina Umar tu yang dikorek, yang dicari bukan kau bawa pedang tak? Kau bawa pistol tak? Kau bawa ini tak? Tak. Kau bawa siwak tak? Siwak ini bikin kita menang. Kemenangan Allah di sini. Ya, ada satu sahabat tak bawa siwak. Pantas ada hal-hal yang kurang nih gitu dalam perang nih gara-gara ente nih. Suruh pakai siwak. Oh, Masya Allah. Ya kan? Itu sahabat Ukasyah itu di peperangan Badar, saking semangatnya dia bawa pedang kan satu di peperangan, lawan, patah pedangnya patah, bingung dia, mundur ketemu Nabi. Ya Nabi, pedang mana patah? Gimana nih? Ini musuh masih banyak. Lihat nih orang yang taat ya, orang yang beriman, dia tak mikir-mikir lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, kebetulan ada kayu di bawah. Kayu kan pedang, kayu. Khudh hadha sayf, kata Nabi. Ukasyah, ambil ini pedang. Kayu kan pedang. Cuma Nabi bilang, ambil ini pedang, kata Nabi. Kan kalau kita kan mesti kita komentar, apa pula pedang ni Nabi, ini kayu kan. Kalau kita, apa pula ni pedang, ngolok-ngolok antum ni kan gitu kan. Tidak. Khudh hadha sayf, ambil ini pedang, padahal ini kayu. Tak banyak omong, karena Ukasyah ni didikan Nabi, orangnya beriman, taat, tak banyak omong, tak banyak mikir-mikir lagi, begini, tidak. Bilang pedang, ambil. Dia bawa itu kayu itu, pergi maju lagi dia. Berapa banyak orang kafir mati di tangan dia pakai kayu itu. Lawannya pedang, dia bawa kayu ya. Tapi kata Nabi ini pedang. Tak ada pakai tanya-tanya, ambil, maju. Sikatnya orang kafir banyak mati. Pakai kayu saja. Tapi hakikatnya pedang. Apakah kayu itu berubah jadi pedang? Tidak. Tetap kayu itu.
Tapi fungsinya mengalahkan pedang, karena Nabi mengatakan ini pedang, ambil. Ini taat. Karena ketaatan dia, kalau antum pergi ke Turki, museum di Istanbul itu, ada kayunya dia. Kayu pedang dia itu kan, ada pedang Sayyidina Ali, ada pedang Sayyidina Umar, pedang betul. Di museum Turki. Mana kita sampai insyaallah nanti ya. Ziarah nanti, kita charter pesawat nanti sama Pak Asep insyaallah. Kita ke Turki nanti. Museum tuh ada pedang Umar, pedang Ali, pedang Ukasha, kayu. Tapi diabadikan sampai sekarang. Ya kan? Karena barokah Nabi Muhammad SAW dan barokah dia taat sama Nabi. Kayu dipajang lah, namanya kayu pedang Ukasha. Padahal kayu bukan pedang, tapi diabadikan tuh, karena dia taat. Makom taat ini yang paling penting, ya kan? Kalau kita sudah melalui makom taat, baru setelah itu kita bisa ke makom yang setelahnya, kelas setelahnya, yaitu kelas cinta, kelas mahabbah. Kelas mahabbah ini kelas cinta. Setelah taat kita akan cinta, ya kan? Kalau udah kelas cinta nih berat. Kayak sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, semua dikorbankan. Nyawa itu murah, apalagi harta ya. Nyawa itu murah karena untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi yang pertama kali ditanamkan di hati sahabat itu cinta dulu. Kalau orang udah cinta nih kan nurut saja. Apa makna cinta? Cinta ini banyak definisi, tak bisa kita patokkan satu definisi saja. Cinta ni orang yang jatuh cinta punya definisi masing-masing. Nanti pernah jatuh cinta tak? Zaman-zaman dulu pernah jatuh cinta tak? Itu punya definisi sendiri. Tak bisa kita patokkan definisi cinta tu begini, tak bisa. Itulah kedalamannya cinta. Semua orang punya definisi masing-masing. Kalau dia jatuh cinta, hebat kan cinta ni, 5 huruf ya dia, tapi dia punya definisi macam-macam. Ada yang bilang condongnya hati kepada orang yang dicintai. Ada yang mengatakan macam-macam lah. Ada yang mengatakan rasa khawatir kehilangan orang yang dicintai. Banyak tuh definisi-definisi cinta. Pokoknya kalau dah ngomong cinta ni, kata Nabi SAW, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membutakan dan menulikkan. Membutakan. Tengok orang yang dicintanya pakai baju putih, dia kira baju biru. Apa pula? Cinta tu membutakan dia. Tak nampak. Ya kan? Kalau ada cinta ni, mesti dia taat. Mesti dia berkorban. Kalau dia tak mau berkorban tu bukan bercinta namanya. Dan cinta tu karena kekurangan, bukan karena kelebihan. Kalau kelebihan, itu bukan cinta namanya. Itu ada maunya. Cinta tu dari kekurangannya. Makanya ada seorang ulama namanya Al-Imam Ash-Shibli. Imam Shibli ini imam besar ulama ahli tasawuf. Dia pada saat itu masuk penjara karena dia bertentangan dengan pemimpin. Pada saat dia keras orangnya, ya kan? Dia menasihati pemimpin yang zalim, pemimpin zalim itu tak terima, akhirnya dia dimasukkan penjara. Sama kayak kita sekarang ini. Kalau ada ulama yang bertentangan, merugikan, masuk penjara. Ya kan? Alhamdulillah, Habib Rizik baru keluar kemarin, alhamdulillah, ya kan? Di dalam penjara tu dia dijenguk sama murid-muridnya. Murid-muridnya datang, jamaahnya datang, yang ngaku-ngaku cinta ni datang semua jenguk beliau di penjara. Imam Shibli ni tahu, ni murid-muridnya ni, pecinta-pecintanya ni, fans beratnya ni, cintanya tak ikhlas. Hatinya tu, mulut dia cinta, hati tak cinta. Dites langsung sama Imam Shibli, diambilnya batu,
dilemparkannya ke jamaah yang datang, lari semua balik. Kata Imam Sibli sambil tersenyum mengatakan, "Lau kuntum ahibbai la sabartum ala balai." Kalau kalian ni cinta betul sama aku, pasti kau akan sabar dengan ujianku. Ngaku cinta, baru dilempar batu dah balik. Ni boleh ni dicoba ni. Kita jangankan batu, kadang pengajian hujannya dah balik dah. Tak cinta, meramput cintanya itu. Pernah hadir pengajian, majlis solawat, tabligh akbar, kalau dah hujan, balik semua. Itu tak cinta itu. Lau kuntum ahibbai la sabartum ala balai. Kalau kau cinta, kau sabar dengan kekuranganku, dengan ujianku. Di situlah cinta. Di saat kita dah tahu dia punya kekurangan, tapi kita tetap cinta, itu cinta namanya. Kalau dah tahu kekurangannya tak cinta lagi, itu bukan cinta namanya. Itu cinta monyet namanya. Sahabat-sahabat Nabi, karena mereka orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, naik kelas, namanya kelas cinta. Ini di atas taat lagi. Karena orang taat belum tentu cinta. Kalau orang cinta dah pasti taat, ya kan? Tapi walaupun taat itu di antara tanda-tanda orang mau naik kelas berikutnya, itu kelas cinta itu. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka insyaallah. Ada satu peperangan namanya peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah. Mu'tah itu di daerah mana ya? Karena anak punya guru Habib Umar itu tiap tahun beliau hadir haul di sana. Mu'tah itu kayak di daerah mana ya? Habasyah atau Ethiopia. Ya kan? Peperangan Mu'tah. Di malam harinya Nabi kumpulkan para sahabat. Karena yang kita hadapi ini pasukan yang hebat, dapat kiriman dari Romawi juga. Romawi itu kuat. Romawi itu hebat. Tak ada yang bisa mengalahkan Romawi kecuali Sayyidina Umar bin Khattab yang mengalahkan. Kan ada dalam Al-Quran tuh. Surat Ar-Rum. Rum itu artinya Romawi. Ghulibatir Rum dalam Al-Quran itu. Romawi dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelumnya masih Nabi hidup, itu peperangan Mu'tah. Nabi tidak hadir dalam peperangan itu. Jadi ada namanya kalau antum belajar sirah, belajar sejarah, ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Ghazwah sama sariyah. Kalau ghazwah itu peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad. Kalau sariyah peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi. Nabi hanya mengutus siapa gitu jadi pemimpin. Di malam hari perang Mu'tah itu Nabi panggil sahabat-sahabat. Kemudian Nabi kasih bendera. Bendera ini amanah dari Nabi. Kata Nabi, yang akan megang bendera ini anak kasihkan kepada sahabat namanya Zaid bin Harithah. Yang doloknya dia ni anak angkatnya Nabi. Anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harithah. Nabi pernah sempat binkan ke beliau Zaid bin Muhammad. Cuma turun ayat tak boleh menasabkan yang bukan bapaknya. Ya kan? Ini anak angkat. Tak boleh Zaid bin Muhammad. Zaid bin siapa bapak dia? Harithah. Zaid bin Harithah. Tak boleh Zaid bin Muhammad. Jadi anak angkat tu tak boleh kita binkan ke kita. Bukan mahram itu. Sedangkan anaknya laki-laki. Tak boleh salaman nama emaknya. Itu mak angkat tu. Bukan mak benar. Kecuali dia menyusui. Robok. 4 kali sampai kenyang. Itu dah jadi anak sesusuan. Baru jadi mahram.
Ya, nanti dia salaman sama saudaranya, yang saudaranya itu saudara anak kandung dari bapak itu, dia anak angkat, tak boleh salaman nanti, bukan mahram itu, tak boleh. Hati-hati ya, yang anak-anak angkat nih betul-betul. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Kata Nabi, yang akan megang bendera ini Zaid bin Harithah, amanah. Kemudian Nabi mengatakan, nanti kalau Zaid syahid, tumbang di medan perang, maka tolong bendera itu dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Sepupu Nabi, adiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Nanti kalau Ja'far tumbang, tolong yang megang lagi setelah itu adalah Abdullah bin Rawahah. Seakan-akan Nabi ini udah kasih kabar bahwa Zaid bakal mati, Ja'far bakal mati. Inti kalau begitu kan, kira-kira gimana? Nabi izinnya, anak tak bisa ini, anak-anak masih kecil, ya kan? Banyaklah alasan-alasan kita kalau ada Nabi ngomong begitu. Tapi mereka dikasih kabar seperti itu, kan Nabi ngomong Zaid kalau tumbang, seakan-akan kan Nabi tahu ini bakal mati nih. Maka peganglah setelah itu Ja'far. Ja'far mati nanti pegang lagi Abdullah bin Rawaha. Seakan-akan Nabi kasih kabar ini bakal mati nih berdua nih. Kalau kita udah kabur tuh, ya kan? Ini masih anak masih kecil, tak bisa beb, ini masih ini beb. Kayak kita mau hadir majlis banyak alasan. Ini beb, sibuk beb, ini beb, itu beb, banyak alasan kita. Ini udah dikasih kabar mati. Bukan mereka ketakutan, mereka langsung senang, gembira dan mengatakan alhamdulillah, ahlan wa sahlan bi syahadatina. Selamat datang kesyahidan kami. Mereka tu suka mati, Pak. Ente kalau menengok sahabat tu senyum, bukan ditawarkan duit, ditawarkan perempuan, tidak. Kalau pengen nengok muka sahabat tu senyum, cukup ente bilang saja, kau besok mati syahid. Senang dia. Karena syahid yang dicari sama dia. Makanya sahabat-sahabat tu kalau maju di dalam peperangan, dia katakan kepada orang kafir, nahnu qaumun nuhibbul maut kama antum tuhibbunal hayat. Kami ini adalah kaum yang cinta mati sebagaimana antum semua cinta hidup. Begitu kan orang kafir. Sahabat-sahabat dia suka mati syahid, ya kan? Kadang dia mikir dunia sementara. Kalau syahid di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sakaratul maut lagi, tidak ada azab kubur, tidak ada hisab, masuk surga langsung orang syahid. Mau tak syahid nih? Benar-benar nih. Ente syahid nih hadir majlis ini, balik meninggal nih syahid semua. Tak ada perang-perang lagi. Sekarang perang kita majlis taklim, jangan tak hadir, ya kan? Akhirnya siapa? Pergilah besok nih di dalam peperangan Mu'tah. Bendera dipegang oleh sahabat Zaid bin Harithah. Akhirnya tiba-tiba datang sayatan pedang di tangan kanannya Zaid. Bendera mau jatuh, ditangkap pakai tangan kiri, ya kan? Dia tidak mau bendera ini sampai jatuh ke tanah, karena bendera ini amanah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang belah kiri, datang lagi sayatan pedang belah kiri, mau jatuh tuh bendera, ditangkap sama Ja'far bin Abi Thalib. Ya kan? Ja'far bin Abi Thalib pegang. Di saat dipegang sama Ja'far bin Abi Thalib, tangan kanan megang bendera. Ini Zaid dah mati dah nih, dah syahid. Sebelum jatuh ke tanah tuh ditangkap dulu. Karena ini amanah dari Nabi Muhammad. Ja'far pegang tangan kanan bendera, tangan kiri pedang. Tiba-tiba datang juga sayatan pedang di sebelah kanannya. Putus, bendera mau jatuh. Antara dua, megang pedang apa megang bendera? Dia bilang pedang tak penting, ini bendera penting karena ini amanah Nabi Muhammad SAW. Dilepaskan pedang, disambut pakai tangan kiri, ini bendera. Luar biasa. Kalau kita dah kena itu, guys, mereng dah kita. Ampun, Pegang tangan kiri, pedang dilepas, pegang tangan kiri bendera.
Kudanya, dia naik kuda kan, kudanya terkena anak panah. Sian dia tengok kuda ni, orang-orang dulu sama binatang mereka. Turun dia dari kudanya, ditepikan kudanya, masih megang bendera Nabi. Datang lagi, apa namanya, sayatan pedang di kakinya sebelah kiri. Akhirnya dia udah, apa namanya, jongkok, apa namanya, udah kayak orang sholat itu. Jatuh karena kakinya patah, kena pedang sebelah kiri. Datang lagi sayatan pedang belah kanan, bendera itu mau jatuh, masih sempat dikepit sama beliau. Tak mau jangan sampai bendera ini jatuh di tanah, karena ini amanah dari Nabi Muhammad SAW. Dikepit lagi, akhirnya udah tak kuat. Nih sahabat puasa semua nih, perang nih, puasa. Sampai ada sahabat mau nawarkan air, Ja'far minum dulu, minum. Kata beliau, la, ana sha'im wa uridu an uftira fil jannah. Ana lagi puasa sekarang, ana pengen buka puasanya di surga. Bukan di Wong Solo. Wong Solo. Bukan di rumah makan sederhana ya ini, bukan. Wah, bukan di nasi goreng Fatimah ini, bukan. Buka puasanya di surga. Ditawarkan air, enggak mau. Ana udah dekat lagi nih, mau mati, mau syahid dah nih. Tangan putus. Kasih air, enggak mau. Ana puasa, mohon maaf. Ana mau buka di surganya Allah. Ya salam. Ya, udahlah. Tiba-tiba datang sayatan panah, lepas tuh bendera, disambut sama Abdullah bin Rawahah. Tak kala Ja'far meninggal, Nabi kan tak ikut perang. Nabi jauh. Nabi duduk dengan beberapa sahabat. Nabi tuh langsung ngomong ke sahabat-sahabat, oh sekarang Zaid meninggal, Ja'far meninggal, sekarang benih. Nabi tuh dari jarak jauh bisa tahu, macam orang lihat streaming tuh. Tahu streaming nggak deh? Yang tak hadir majelis nih kan bisa nonton di rumah nih, streaming karena di Instagram nih, ya kan? Karena di streaming, dulu tak ada streaming, tak ada live, tapi Nabi bisa tahu. Tadi Zaid meninggal, tangannya kena dipegang sama Ja'far, Ja'far pun meninggal, sekarang dipegang. Nabi mensifatkan seakan-akan Nabi nonton begitu. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW, ya kan? Akhirnya tiba-tiba Nabi ngomong begini. Nabi mandang ke langit, Nabi bilang, Waalaikumsalam ya Ja'far, Waalaikumsalam ya Ja'far, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ja'far. Salam untukmu wahai Ja'far, salam untukmu. Sahabat tanya, ya Nabi, kau ngomong sama siapa? Kata Nabi, ana ngomong sama Ja'far. Ja'far syahid tadi, meninggal. Rohnya dia lewat di depan mukaku tadi. Dia mengucapkan salam kepada aku. Kemudian Ja'far mengatakan, di saat dia syahid tuh, rohnya mau naik ke atas langit. Saking Allah kepengen memuliakan Ja'far bin Abi Thalib ini, malaikat Allah menawarkan apa yang mau diminta oleh Ja'far akan dikabulkan. Atau mau ketemu istrinya dulu, atau mau ketemu anaknya dulu, rohnya itu dipertemukan. Ya kan? Kata Ja'far, ana tidak mau ketemu istri, wala anak, wala siapa. Tolong ana minta satu permintaan saja. Tolong roh ana ketemukan sama Nabi Muhammad SAW. Tidak yang lain. Yang dipengen hanya Nabi Muhammad saja. Istri, anak, dudi itu. Yang penting Nabi Muhammad SAW. Ketemukan roh ana di depan Nabi. Ana pengen sebelum ana masuk ke surga, roh ana pengen mengucapkan salam dulu kepada kekasih hati Nabi Muhammad SAW. Dilewatkan ruhnya di depan Nabi, dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Makanya Rasulullah jawab tuh tadi mandang ke langit, Waalaikumsalam ya Ja'far, Waalaikumsalam ya Ja'far, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ja'far. Nabi melihat ruhnya Ja'far, tangannya dua yang putus itu digantikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia terbang semau-mau dia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini magam cinta, Pak. Setelah melalui makom taat. Kalau orang tidak taat, tidak mungkin cinta. Taat, cinta. Kalau udah cinta semua dikorbankan. Mau mati, mau nyawa, harta, semuanya. Kalau kita masih hitung-hitungan tuh belum cinta namanya. Ya kita belajar ini. Ana pun belum sampai ke makam ini. Kita
biar kita terus berproses pelan-pelan. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke makom itu insyaallah. Jadi orang-orang yang mukmin sejati, mukmin yang betul, yang taat kepada Allah. Ini ada ini anak begini, ini motivasi aja biar kita ini betul-betul taat. Apapun Allah perintahkan taat saja. So taat sama pemerintah, taat. Jangan kita nak beda-beda sendiri. Ya kan? Pemerintah zalim taat, yang penting dia tidak ngajak kita maksiat, gitu saja. Itu pada intinya. Mudah-mudahan Allah tambahkan rasa cinta di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang beriman sampai kita mati insyaallah ditutup dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Minggu depan tuh hari Sabtu tuh pas 1 Muharram itu tahun baru Islam ya. Nah, nanti kita lihat kita taklim apa enggak. Anak takut ini keluar kota ada acara, wallahu alam. Kalau tak ada insyaallah anak hadir. Gimana jamaah? Taklim apa enggak? Semangat deh. Ini kena masalah jihad nih. Benar ke tak nih? Ya khair. Naam, wallahu alam bisawab. Sampai di sini mungkin ada yang mau tanya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak ilmu yang memahami kita yang sehingga kami yang selama ini belum begitu paham sedikit mulai. Alhamdulillah. Begini pertanyaan saya. Apakah keterkaitan antara Islam dan iman? Seorang muslim akal sejalan. Yang kedua, hikmah apa yang akan muncul dari seseorang yang memiliki keimanan yang benar dari kata Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bisa ada semoga Bapak berikan ke saya atau ke jemaah Salam. Ini Pak RT kita nih Masya Allah semangat nih ya. Tak pernah tak nanya terus. Alhamdulillah. Kaitan antara rukun Islam dan rukun iman. Ada namanya arkanuddin. Kan kita tahu arkanul Islam, arkanul iman, ada namanya arkanuddin. Rukun agama. Rukun agama itu ada berapa? Ada 3. Islam, iman, ihsan. Tentu ada kaitan yang 3 ini udah satu paket. Makanya ada istilah syariat, thariqat, hakikat. Syariah, thariqah, haqiqah. Syariat, thariqat, hakikat. Itulah dia Islam, iman, ihsan. Islam itu syariat, kemudian iman dan ihsan itu adalah tarekat dan hakikat. Itu udah satu paket tuh. Tidak bisa ibarat meja ada 3 kaki gitu, ente patahkan satu ya roboh. Tidak bisa. Itu udah satu paket seiring berjalan. Islam syariat, ya kan? Ilmunya, mengetahuinya atau ilmunya tentang syariat itu namanya Islam. Pengamalannya itu namanya tarekat, menempuh satu jalan untuk mengamalkan syariat itu. Nah, itu namanya tarekat, namanya iman. Jadi Islam itu ilmunya, iman itu menjalankannya, tarekat namanya. Nah, nanti setelah kita udah tahu ilmunya dan mengamalkan, barulah kita dapat buah namanya hakikat. Contoh ilmu sholat, syarat sholat, hukum sholat, yang membatalkan sholat, ya kan, rukun sholat, itu syariat Islam. Mengamalkan sholat setelah kita tahu dengan baik, itu namanya iman, tarekat. Tarekat tuh jangan ente mikir tarekat tuh hanya la ilaha illallah. Itu satu dari banyak amal-amal tarekat, bukan hanya itu bagian salah satu saja. Mengamalkan syariat itu tarekat namanya. Jangan salah mikir, jangan salah paham. Orang kira tarekat itu hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah saja, bukan itu. Itu bagian.
Tapi itu yang ma'ruf, yang terkenal. Tarekat yang sebenarnya iman yaitu mengamalkan Islam dengan baik, syariat dengan baik, itu namanya tarekat. Jadi kalau ada orang ngaku masuk tarekat tapi tak sholat, kan banyak tuh. Tak puasa. Anda pernah ketemu orang di pasar Sudirman, tukang parkir, bulan puasa, tak puasa, ngokok, kasih tahu, Pak, janganlah depan-depan orang. Ah, kau nih, kau masih kulitnya belajar tuh, kata dia. Kulitnya, kata dia. Iya, Mang, kita belajar kulit ya. Luar biasa. Dari kulit inilah ente bisa masuk ke dalam isinya. Makanya ulama tu bilang syariat tarekat hakikat itu diibaratkan seperti kelapa. Kulitnya itu syariat, isi kelapanya itu tarekat, minyak yang ada di dalam isi kelapa itu adalah hakikat. Tak bisa kau ngambil isinya kalau tak lewat kulit. Ya kulit memang. Dia ngomong macam nak ya gitu. Kau tuh belajar kulit ya, kata dia. Belum sampai kau. Iyalah belum sampai lah. Dia sampai seorang. Ya kan? Kalau ente ngaku tarekat, tak puasa, tak sholat, berarti ente belum tarekat. Ente hanya masuk ke organisasi tarekat. Bukan ahli tarekat. Itu tarekat setan namanya. Jalan menuju ke setan itu. Tarekat itu mengamalkan, itu namanya iman ya, ada kaitannya. Setelah tahu ilmu sholat, mengamalkan sholat dengan baik, baru ada namanya hakikat. Apa hakikat sholat? Bertemu dengan Allah. Makanya tak semua orang sholat itu, ada orang sholat hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi ada orang sholat sudah sampai hakikat, seakan-akan dia sholat bertemu dengan Allah, khusyuk. Nah, itu buah dari pengamalan, pengetahuan dan pengamalan syariat, tarekat, hakikat. Makrifat lain lagi ceritanya itu. Setelah itu pembahasan khusus Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya membahas makrifat ini yang berkaitan dengan ini, rukun agama ini, Islam, iman, ihsan. Syariat, tarekat, hakikat sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam. Apa pertanyaan kedua tadi Pak RT? Apa yang akan muncul bila seseorang memiliki keimanan yang benar akan takdir Allah? Takdir. Orang yang beriman dengan takdir Allah, apa yang muncul? Tadi itu. Kalau orang beriman baik dengan takdir Allah ataupun dengan yang lain-lain yang 6 itu, buahnya adalah akan menjadi orang yang taat, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang cinta, ya kan? Itu buah daripada keimanan. Dia akan menjadi orang yang taslim, berserah kepada Allah. Apa yang terjadi dikembalikan kepada Allah. Semuanya adalah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut. Nah, itu perasaan-perasaan itu akan muncul di saat orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sila Pak. Salam. Nah. Apa? Iya, iya. Yang kemarin kita sampaikan. Nah. Saya bayangkan di sini posisi ulama. Ya. Karena kita awam jadi kita punya ulama. Ada ulama suh, ada bagaimana posisi? Kemudian pada ayat berikutnya tidaklah engkau Muhammad membandingkan orang-orang yang mengaku bahwa telah beriman kepada apa yang diturunkan padamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada Taurat. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taurat itu dan sedang termasuk
zolimnya itu. Jadi gimana pada posisi seperti itu? Nah, dua pertanyaan itu ya. Dua apa satu itu? Wallahu a'lam bishawab. Masalah zalim dan terlalu zalim. Kalau ana sih pribadi, kita fokus di perkataan Nabi SAW yang udah kita sampaikan minggu kemarin, ya kan? Kata Nabi, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Insyaallah ini sudah mewakili daripada yang namanya kezaliman. Kata Nabi, walaupun dia pukul pundak kamu, walaupun dia mengambil harta kamu, kamu tetap harus mendengar dan taat. Memukul dan mengambil harta tidak dibenarkan dalam Islam, melanggar perintah Allah, dan itu tetap kita wajib taat dan mendengar. Adapun kejelasan syarah hadis ini disyarahkan oleh ulama-ulama mungkin gimana, ana wallahu alam. Adapun secara tekstual hadis itu, selagi dia tidak ngajak kita maksiat, itu saja. Kita dengar dan kita taat. Adapun perbedaan ulama, ini yang bikin kita ini repot ya. Indonesia ini ada ijtima ulama ini, ijtima ulama ini. Pilih ini, pilih ini. Sebenarnya gimana ya? Dan ulama ini panutan. Anapun wallahu alam gimana modelnya seperti ini. Ya kita tanyakan kepada hati kita saja, ya kan? Tapi kan itu kan yang ulama-ulama ijtima kumpul itu kan untuk memilih kan? Ya, untuk memilih. Untuk memilih. Nah, tapi itu kan untuk memilih. Adapun udah terjadi yang diangkat si fulan bin fulan ternyata dia zalim, dia mau tidak mau kita tetap harus dengar dan kita harus taat. Siapa nyuruh kita milih dia dulu kan? Nah, makanya kalau dia naik lagi jangan kita pilih, walaupun ulama itu menganjurkan itu. Kalau kita sudah tahu sepak terjangnya seperti ini, tidak usah dipilih lagi. Kalau ternyata tidak dipilih pun naik lagi, ya doakan cepat mati, kan selesai, ya kan? Tidak repot-repot, ya kan? Kita pun menengok ngikut ulama nih, lihat-lihat dulu ulama yang seperti apa dulu, ya kan? Seperti itu. Sebenarnya jangan bawa-bawa politik ke agama, karena lihat di Indonesia nih kayaknya bawa-bawa politik ke agama, ya kan? Akhirnya umat Islam jadi contoh lah kemarin nih 01 sama 02 nih kan. Kita digiring untuk milih ke 0 berapa? Ana lupa enggak tuh. Pak Prabowo ya. 0 berapa tuh? 02 kan satu tuh. 02 kan istimewa ulama milih 02. Wah, mati-matian lah. Sampai di Jakarta tuh ada dengar cerita antara kampung sebelah dengan kampung di pagar. Tak boleh lewat karena kampung ini 01, ini 02. Bayangkan tuh, umat Islam jadi pecah belah gara-gara itu. Tidak ada kaitannya sama kita itu. Sama-sama Islam kok. Pak Jokowi Islam, Pak Prabowo Islam. Dia mikirnya tuh terlalu overthinking gitu. Dia mikirnya jauh. Nanti begini. Ini ulama istimewa, kita hargai. Tapi ternyata lihat, yang naik 01, wah sekarang 02 akrab sama 01. Kita rakyatnya sampai sekarang masih tak bertegur. Kan yang rugi siapa? Adalah jangan mati-matian dengan hal-hal yang seperti ini. Mati-matian untuk ibadah, hadir majelis itu untuk kita. Untuk hal-hal seperti ini ya kita serahkanlah, ya kan? Yang penting kita nyoblos. Mana yang kita tengok? Ikut saja. Lihat kan mana enggak hasilnya? Enggak. Mereka udah akur-akuran, diangkat dari menteri apa? Kita sampai sekarang masih ribut. Ya udah koalisi dan lain sebagainya, kita masih ribut. Kesian. Yang kesian kita. Jangan sampai kayak Syria nanti ini, Indonesia ini. Kayak Yaman nanti. Diadu domba kita sama pemerintah, nanti perang nanti Indonesia ini. Tahu kita. Dan untuk kemungkinan itu. Ya kan? Kalau menurut An-Nazi mau zalimnya kuat, mau ringan, mau apa, selagi dia tidak ngajak kita maksiat. Kembali kepada ayat tadi itu.
Wa ulil amri itu harus ngikut taat sama Allah sama Rasulullah di urutan ketiga. Kalau bertentangan tidak ikut. Kalau dia tidak bertentangan, tidak ngajak kita untuk menentang Allah dan Rasulullah, itu wajib taat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja Pak. Anda pun kurang paham nih masalah di pemerintahan nih kayak gimana modelnya. Nanti Anda jadi Pak Gubernur dulu nanti insyaallah. Jadi Pak Gubernur nyaman Anda jelaskan. Nah ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.